Bermain game online maupun komputer bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang menyenangkan karena bisa melepas stres dan kejenuhan. Apalagi kalau game tersebut bisa menghasilkan uang. Ini adalah salah satu permainan game yang ternyata bisa menghasilkan uang dengan cara menjual poin-poin yang didapatkan dari permainan ini. Adalah Benny, remaja 20 tahun yang memanfaatkan keahliannya bermain game untuk mendapatkan uang. Biasanya saya mendapatkan uang dari transaksi atau tukar-tukar poin dari game tersebut. Ya, uang yang bisa saya hasilkannya sekitar hampir lah, kalau maksimal 1 juta, minimal 500.000. Tak hanya dengan mengumpulkan poin, Benny juga kerap mengikuti kompetisi game online. Terakhir, dia berhasil meraup 2 juta rupiah dari kompetisi yang ia ikuti. Tentu saja mahasiswa ini harus mengorbankan waktunya untuk bermain game. Dalam sehari, Benny pun menghabiskan lebih dari 10 jam duduk di depan komputer untuk bermain game. Akibatnya, produktivitasnya sebagai mahasiswa pun menurun. Kuliah ada kendala lah sedikit, terbengkalai agak sedikit, terus waktunya kurang efisien, jadinya lebih sering nge-gaming daripada belajar. Psikolog menilai, kegemaran bermain game memang tidak dilarang, namun jika berlebihan tentu akan berdampak negatif, seperti mengganggu produktivitas seseorang. Halal kok, udah gitu pakai menang, pakai strategi, jadi kayak berlomba aja gitu loh. Why not? Kenapa enggak gitu ya? Udah gitu ini buat nambah uang jajan lumayan kok gitu. Mereka sederhana aja mikirnya, secara impulsif mereka nggak bisa nahan diri untuk uber terus, yang penting dapat duitnya gitu. Apa kabar dengan kegiatan yang lain yang lebih penting gitu? Nah, apakah memang betul sumber dana mereka hanya dari games ini? Apa nggak ada tempat lain? Jika dampak negatif itu sudah terjadi, pengendalian pun tentu harus dilakukan. Tak hanya dari pihak keluarga, namun peran dari teman sebaya pun perlu dilibatkan. Bermain game tak dilarang karena merupakan suatu hal yang menyenangkan, apalagi bisa menghasilkan uang. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai permainan game ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita seperti merusak produktivitas kerja. Dari Jakarta, Yasir Neneama, Sarul Hidayat, Metro TV. Nah, untuk mengetahui apakah wabah game online ini juga marak di Kota Medan, Sumatera Utara, kita akan bergabung dengan Raka Susanto yang saat ini berada di Medan dan sedang mencoba langsung permainan game online ini. Kita lihat aktivitas di sebuah warnet di Medan, Sumatera Utara. Raka. Iya, Zelda. Iya, Raka, jadi apa sebetulnya serunya bermain game online ini? Iya, Zelda, meski saya baru mencoba game online kurang dari 1 jam, namun saya sudah dapat merasakan bahwa permainan game online ini ternyata cukup mengasihkan, apalagi jika dilakukan di waktu senggang. Dan bukan hanya itu saja, di Kota Medan jadi banyak sekali permainan game online yang mulai dimainkan dari anak kecil hingga orang dewasa. Bahkan ada warnet yang menyediakan khusus game online baik untuk memfasilitasi mereka yang ingin bermain game. Dan untuk menanyakan sebenarnya seberapa seru sih permainan game online ini, saya akan menanyakan kepada teman-teman sepermainan saya yang ada di sebelah. Halo, siapa namanya? Umurnya berapa? 16 tahun, Novrialdo 16 tahun. Ya, Novrialdo, panggilannya Aldo ya. Aldo, aku mau tanya dong, kamu lagi main game apa sih sekarang? Point blank. Point blank? Iya. Apa sih serunya main game ini? Main game ini soalnya tembak-tembakan, berantem-berantem gitu, Bang. Biasanya kamu kalau main game sehari berapa kali? Sekitar sehari aja, Bang, kalau bisa libur gitu, baru main game. Berapa jam biasanya kalau lagi liburan? Saya 3 jam gitu, Bang. 3 jam? Iya. Ngeganggu ke pelajaran nggak sih permainan game ini? Kamu masih pelajar kan? Iya. Sebenarnya sih enggak, soalnya kan saya memang cukup sekali, misalnya libur hari Minggu, baru main gamenya. Gitu aja, Bang. Oke. Iya. Zelda, kami juga akan wawancara yang lainnya, tentunya teman di sebelahnya ini. Halo, siapa namanya? Febrina Tarigan.
Febrina, umur berapa Febrina? Umur 17 tahun. 17 tahun. Kamu main game apa ini? Bisa dijelasin? Losaga. Losaga. Sehari bisa main berapa jam? Ya sekitar 3-4 jam. 3-4 jam. Biasanya kalau main game ini kamu lagi suntuk atau lagi apa gitu? Ya kalau saya kan lagi suntuk, stres gitu dalam belajar ya saya main game online gitu. Berarti ngeganggu nggak sih ke pelajaran kamu sendiri? Ya kalau menurut saya sih enggak, karena saya kan setelah suntuk gitu kan, kalau suntuk gitu saya ngerjain game online ini. Kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas, ya ngerjain tugas gitu. Menurut saya sih nggak terganggu. Gitu. Orang tua pernah komplain kamu main game atau keluar gitu sampai malam? Komplain sih, cuman ya saya terkadang hiraukan gitu karena saya suntuk di rumah gitu, ngebuang kayak mana ya dibilangnya, saya nge-game online ini refreshing aja gitu sih. Iya, terima kasih. Dan Zelda, sebenarnya seberapa besarkah peluang bisnis game online ini, dan apakah keuntungan ini cukup besar yang dirasakan oleh para penyedia layanan game online? Saya akan menanyakan kepada pemilik game online, yaitu Bapak, siapa namanya Bapak? Adrian Bur. Bapak bisa diceritakan nggak sih kira-kira kalau satu hari keuntungannya berapa apa yang dapatkan? Ya kalau lagi anak-anak libur ya lumayan untungnya sampai 400-an gitu, 300-an. Kalau biasa-biasa aja ya 200-300 gitulah. Nah, cuma kalau ramenya ini hari-hari libur, hari Sabtu Minggu itu rame. Tapi kalau hari-hari biasa ya beginilah ya biasa-biasa sampai 300-an lah gitu. Ya. Oke, iya terima kasih Bapak. Ya Zelda, demikianlah keseruan dan bagaimana situasi dari permainan game online di Kota Medan. Kembali ke Zelda di studio. Baik, Raka Susanto melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa itu tadi. Bermain game online maupun komputer bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang menyenangkan karena bisa melepas stres dan kejenuhan. Apalagi kalau game tersebut bisa menghasilkan uang. Ini adalah salah satu permainan game yang ternyata bisa menghasilkan uang dengan cara menjual poin-poin yang didapatkan dari permainan ini. Adalah Benny, remaja 20 tahun yang memanfaatkan keahliannya bermain game untuk mendapatkan uang. Biasanya saya mendapatkan uang dari transaksi ya tukar-tukar poin dari game tersebut. Ya uang yang bisa saya hasilkannya sekitar hampir lah, kalau maksimal 1 juta, minimal 500.000. Tak hanya dengan mengumpulkan poin, Benny juga kerap mengikuti kompetisi game. Apa kabar dengan kegiatan yang lain yang lebih penting gitu. Nah, apakah memang betul sumber dana mereka hanya dari games ini, apa nggak ada tempat lain? Jika dampak negatif itu sudah terjadi, pengendalian pun tentu harus dilakukan. Tak hanya dari pihak keluarga, namun peran dari teman sebaya pun perlu dilibatkan. Bermain game tak dilarang karena merupakan suatu hal yang menyenangkan, apalagi bisa menghasilkan uang. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai permainan game ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita seperti merusak produktivitas kerja. Dari Jakarta, Yasir Nene Ahmad, Sarul Hidayat, Metro TV. Nah, untuk mengetahui apakah wabah game online ini juga marak di Kota Medan, Sumatera Utara, kita akan bergabung dengan Raka Susanto yang saat ini berada di Medan dan sedang mencoba langsung permainan game online ini. Kita lihat aktivitas di sebuah warnet di Medan, Sumatera Utara. Raka. Iya Zelda. Ya, Raka, jadi apa sebetulnya serunya bermain game online ini? Iya Zelda, meski saya baru mencoba game online kurang dari 1 jam, namun saya sudah dapat merasakan bahwa permainan game online ini ternyata cukup mengasihkan, apalagi jika dilakukan di waktu senggang. Dan bukan hanya itu saja, di Kota Medan sendiri banyak sekali permainan game online yang mulai dimainkan dari anak kecil hingga orang dewasa. Bahkan ada warnet yang menyediakan khusus game online baik untuk memfasilitasi mereka yang ingin bermain game. Dan untuk menanyakan sebenarnya seberapa seru sih permainan game online ini, saya akan menanyakan kepada teman-teman sepermainan saya yang ada di sebelah. Halo.
Siapa namanya? Umurnya berapa? 16 tahun, Novrialdo 16 tahun. Ya, Novrialdo. Panggilannya Aldo ya. Aldo, aku mau tanya dong, kamu lagi main game apa sih sekarang? Point blank. Point Blank. Iya. Apa sih serunya main game ini? Main game ini soalnya tembak-tembakan, berantem-berantem gitu bang. Biasanya kamu kalau main game sehari berapa kali? Sekitar sehari aja bang, kalau bisa libur gitu, baru main game. Berapa jam biasanya kalau lagi liburan? Saya 3 jam gitu bang. 3 jam. Iya. Ngeganggu ke pelajaran nggak sih permainan game ini? Kamu masih pelajar kan? Iya. Sebenarnya sih enggak, soalnya kan saya memang cukup sekali, misalnya libur hari Minggu, baru main gamenya. Gitu aja bang. Oke. Iya. Zelda, kami juga akan mewawancara yang lainnya, tentunya teman di sebelahnya ini. Halo, siapa namanya? Febrina Tarigan, Febrina. Umur berapa Febrina? umur 17 tahun. 17 tahun. Kamu main game apa ini? Bisa dijelasin? Losaga, Losaga. Sehari bisa main berapa jam? ya sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Biasanya kalau main game ini kamu lagi suntuk atau lagi apa gitu? Ya kalau saya kan lagi suntuk, stres gitu dalam belajar ya saya main game online gitu. Berarti ngeganggu nggak sih ke pelajaran kamu sendiri? Ya kalau menurut saya sih enggak, karena saya kan setelah suntuk gitu kan, kalau suntuk gitu saya ngerjain game online ini. Kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas, ya ngerjain tugas gitu. Menurut saya sih nggak terganggu. Gitu. Orang tua pernah komplain kamu main game atau keluar gitu sampai malam? Komplain sih, cuman ya Online. Terakhir, dia berhasil meraup 2 juta rupiah dari kompetisi yang ia ikuti. Tentu saja mahasiswa ini harus mengorbankan waktunya untuk bermain game. Dalam sehari, Benny pun menghabiskan lebih dari 10 jam duduk di depan komputer untuk bermain game. Akibatnya, produktivitasnya sebagai mahasiswa pun menurun. Kuliah ada kendala lah sedikit, terbengkalai agak sedikit, terus waktunya kurang efisien, jadinya lebih sering nge-gaming daripada belajar. Psikolog menilai, kegemaran bermain game memang tidak dilarang, namun jika berlebihan tentu akan berdampak negatif, seperti mengganggu produktivitas seseorang. Halal kok, udah gitu pakai menang, pakai strategi, jadi kayak berlomba aja gitu loh. Why not? Kenapa enggak gitu ya? Udah gitu ini buat nambahin uang jajan lumayan kok gitu. Mereka sederhana aja mikirnya, secara impulsif mereka nggak bisa nahan diri untuk berterus, yang penting dapat duitnya gitu.